wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul lagi pagi hari ini di kajian kesayangan kita, kajian parenting muslimah Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang didukung dengan disupport oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukunna ummahat. Semoga Allah berkahi kita semua pagi hari ini dan Allah berikan kita tetap rasa semangat untuk belajar menuntut ilmu, menambah ilmu dan memperbaiki kualitas diri kita. Insya Allah anak Rahil Ummu Musa bertugas sebagai moderator pagi hari ini. Kita akan mengikuti kajian dari Ustadzah Halidah Kudah dengan judul materi lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu menuju pelaminan. Seperti biasa, kajian akan dimulai dengan pemberian materi dan di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, Ana akan membacakan dulu tata tertib kajian kita. Tata tertib yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tata tertib yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki dewasa, ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, peserta dapat menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang ke-10 dan terakhir, jika peserta ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan menuliskan izin di fitur chat. Ya, Taib, itulah tata tertib kajian kita. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Ustadzah Halidah Kudah. Tafadholi Ustadzah. Silahkan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukunna ummahati fillah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan memiliki nikmat waktu luang.
Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ya, kita sudah bahas tentang bagaimana menuju pelaminan. Ya, kita sudah memilih dari memilah dan memilih pasangan hidup. Ya, sekufu dalam pernikahan, ta'aruf. Ya, kemarin sudah dibahas. Insya Allah kita akan masuk ke materi khitbah. Ya, khitbah melamar. Ya, atau meminang. Ya, jadi setelah kita ini mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan tentang calon pendamping kita ini dan merasa cocok ya, sesuai dengan pilihan kita, maka langkah berikutnya apa? Pihak laki-laki akan datang ke orang tua wanita, ya, yang dimaksud di sini walinya untuk meminang calon istrinya ini sebagai istri, ya. Nah, dalam fikih nikah ini disebutnya khitbah, ya, khitbah, melamar atau meminang. Nah, pihak laki-laki ini disebut khotib, ya, sang peminang atau sang pelamar, ya, sedangkan wanita yang dilamar ini disebutnya maktubah, ya. Dan orang tua atau wali dari pihak wanita ini disebutnya waliul mar'ah atau waliul maktubah. Ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang penting seputar peminang atau khitbah, ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam bab khitbah ini, ya, hal yang penting yang pertama yang harus diperhatikan keseriusan peminang. Ya, jadi maksudnya apa? Lelaki yang datang melamar ini memang serius untuk menikah dan sudah banyak mendapatkan informasi yang cukup tentang wanita yang ingin dipinang. Karena supaya wanita ini tidak hanya menjadi bahan permainan sebagian laki-laki yang tidak ingin menikah, tapi hanya ingin melihat putri orang, ya, banyak ya. Jadi laki-laki itu yang cuman pengen tahu gitu. Ini mukanya fulanah kayak gimana sih? Mukanya fulanah kayak gimana sih? Cuman nebar syahwat aja, kalau istilahnya TP-TP ya, tebar pesona aja, cuman nazar segala macam, tapi dia nggak ada niat untuk meminang sebenarnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi ketika dilakukan khitbah, maka laki-laki ini harus benar-benar serius ingin meminang si wanita tersebut. Ya, seperti itu. Supaya apa? Tidak ada penyesalan di kemudian hari karena merasa kurang informasi atau info yang dia dapetin belum maksimal, ya, makanya harus serius gitu dalam meminang calon istri. Kemudian yang kedua, kaifiyah khitbahnya. Kaifiyah khitbah ini tergantung situasi dan kondisi pihak yang melamar, ya. Bisa dengan cara misalnya kebiasaannya itu pihak laki-laki langsung ke orang tua atau wali pihak wanita. Ini bisa ya, cara pertama. Atau dengan cara misalnya mengutus seseorang sebagai wakil pihak laki-laki untuk melamar, itu bisa juga. Atau dengan cara misalnya mengirim surat resmi kepada pihak wanitanya, itu juga bisa. Atau dengan cara yang lain. Yang penting ya dalam bab ini ya diperhatikan kelayakannya, kesopanannya, kepantasannya sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita. Ya, selama tidak ada kemungkaran, ya, seperti itu yang pertama. Kemudian hal yang penting seputar khitbah yang ketiga adalah tidak harus ada acara lamaran khusus, ya, perhatikan. Jadi lamaran itu ummahati fillah nggak harus dengan cara mengadakan acara khusus undangan lamaran, ya. Ini nggak ada syariatnya, ya. Sebenarnya membawa ragam hadiah untuk pihak wanita itu juga nggak ada syariatnya, nggak ada tanda lamaran, itu cuma tanda lamaran, ya. Dan juga tidak ada keharusan juga pihak wanita nanti ngelakuin acara balasan, ya, ngirim hadiah-hadiah ya ke pihak laki-laki. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya. Ini semua bukan keharusan, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesahan akad nikah. Jadi kalau misalnya nggak ngelakuin ini, itu tetap sah-sah aja akad nikahnya, seperti itu ya. Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan ini. Namun ini sudah menjadi adat, ya, adat. Jadi ini adalah hukumnya mubah, nggak masalah, nggak apa-apa. Dan biasa sudah dilakukan dari zaman dulu. Nah, hal ini boleh dilakukan selama tidak melanggar batas. Batasnya apa? Yang pertama, tidak meyakini sebagai kewajiban. Jadi nggak yakin kalau ini wajib banget nih harus begini. Nah, ini salah, ya. Kalau misalkan kita nggak yakin kalau wajib begini, tapi kita melakukan ini nggak masalah, mubah, ya.
tidak meyakini sebagai kewajiban atau perkara yang disunnahkan, ya. Jadi nggak ada hukumnya sebenarnya. Terus kemudian yang kedua, tidak melampaui batas. Ini pasti ya. Jadi nggak kita itu merayakan lamaran itu melampaui batas ya sampai israf ya. Jadi atau tabzir, membuang-buang sesuatu atau tadi melampaui batas yang mubah ya. Jadi tindakan seperti itu masuk kepada kategori menyia-nyiakan harta yang dikecam dalam Islam. Jadi nggak boleh ya kita itu berlebihan. Kemudian yang ketiga, kita boleh mengadakan acara lamaran itu kecuali asalkan tidak ada unsur saling membanggakan diri atau menyombongkan diri. Jadi kesombongan ya. Jadi kayak mau nunjukin sesuatu karena kekuasaannya lah, hartanya lah gitu ya. Nah, ini yang nggak boleh dilakukan, yang harus dihindari. Jadi selama tidak melewati 3 batas tadi, maka diperbolehkan melakukan lamaran ya. Karena urfnya, adat kebiasaannya itu kita biasa melakukan hal tersebut ya, seperti itu. Nah, khitbah ini ummahati fillah, poin selanjutnya yang harus diperhatikan adalah khitbah ini bukan nikah, bukan akad ya. Khitbah itu bukan akad nikah ya. Jadi ketika khitbah, dua belah pihak ini laki-laki dan perempuan ini punya 2 opsi tetap. Pertama, lanjut ke jenjang akad, ya. Jadi maksudnya lamarannya diterima atau disetujui, atau yang kedua apa? Lamarannya ditolak, fasakh khitbah. Baik yang menolak pihak wanita ataupun pihak lelaki, ya seperti itu. Nah, kedua belah pihak ini ketika proses ini ya sangat dianjurkan untuk berbesar hati kalau misalkan ada penolakan dari salah satu pihak. Dan jangan menjadi sebab putusnya tali silaturahim atau rusaknya ukhuwah ya seperti itu. Jadi ini hal yang memang biasa terjadi seperti itu ya. Jadi makanya khitbah itu bukan akad ya, beda. Nah, apa hukumnya ketika hadiah khitbah ini misalnya batal, tapi kita udah kadung ngasih nih lamaran, udah ngasih banyak hadiah ya. Apabila terjadi fasa khitbah tadi, ya, khitbah itu ditolak, lamaran ditolak, apakah hadiah yang sudah diserahkan kepada pihak wanita ini harus dikembalikan? Ini pertanyaan yang sering muncul ya, kalau misalnya lamaran itu gagal. Nah, ada 2 kemungkinan ummahati fillah tentang hal ini ya. Yang pertama, hadiah itu termasuk bagian dari mahar pernikahan. Diketahuinya dengan apa? Pertama, misalnya ada penjelasan dan pernyataan resmi dari pihak laki-laki dan disetujui oleh pihak wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau kebiasaan masyarakat setempat yang sudah masyhur. Jadi misalnya ada masyarakat yang kebiasaannya barang-barang atau hadiah lamaran itu adalah maksudnya hadiah mahar. Nah, kalau seperti ini, maka hadiah ini harus dikembalikan ya karena akadnya batal dilangsungkan seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kedua ya, hadiah itu tidak termasuk mahar. Nah, gitu. Jadi tergantung kebiasaan per daerah ini biasanya. Ada daerah yang menganggap bahwa lamaran itu hadiah-hadiahnya itu termasuk mahar. Ada yang menganggap hadiah-hadiah ketika dikasih di lamaran itu tidak termasuk mahar. Jadi tergantung hukumnya. Kalau yang kedua, misalkan hadiah tersebut tidak termasuk mahar, ini ada khilaf di kalangan fuqaha ya. Yang pertama, fuqaha ada yang berpendapat tidak dikembalikan. Karena apa? Karena sifatnya hadiah atau pemberian ya. Jadi kalau pemberian itu kita nggak perlu mengembalikan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, khilaf yang kedua adalah apa? Ada pendapat juga kalau yang menolak lamaran ini pihak laki-laki, ya, maka hadiah tersebut nggak perlu dikembalikan, ya. Tapi kalau yang menolak lamaran ini pihak perempuan, maka hadiah itu harus dikembalikan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga apa? Ada yang berpendapat dikembalikan, tetap dikembalikan siapapun yang menolak lamaran seperti itu. Dikarenakan hadiah itu
dibawa dengan maksud untuk lanjut ke jenjang akad. Ya, makanya harus dikembalikan. Jadi tergantung urf, kebiasaan ya, kayak gitu Mahat. Nah, secara terlepas dari kondisi yang ada sebenarnya ya Ummahati fillah, secara norma, secara etika, secara adab sebenarnya hadiah itu seharusnya diserahkan, nggak perlu diminta lagi ya. Ini sebenarnya yang terbaik ya. Yang terbaik itu seperti ini. Jadi menghindar dari terjadinya apa? Pertikaian atau pertengkaran, masalah bawa-bawaan ini, seserahan kalau bahasa kita ya. Nah, jadi memalukan ya kalau misalkan kita ini berantem atau bertengkar masalah seserahan ya, karena minta seserahan kita dikembaliin. Nah, ini yang kurang baik ya. Jadi ahsannya, lebih baiknya adalah apa? Mengikhlaskan. Misalkan kita udah kadung mengikat janji apa lamaran sama orang segala macam, terus nggak jadi, kita udah ngasih hadiah banyak, ya sudah, apa, niatkan hadiah tersebut sebagai sedekah ya. Jadi tidak menjadi beban harus dikembalikan seperti itu ya, itu lebih baik ya. Nah, itu hukum dari lamaran tadi ya Ummahat ya, khitbah lamaran. Nah, biasanya ya di proses seputar khitbah ini yang perlu diperhatikan ada juga apa? Sholat istikharah. Nah, ini diperhatikan juga ya. Diperbolehkan bagi pihak wanita ya itu melakukan sholat istikharah sebelum dilamar di khitbah atau setelah di khitbah. Ini boleh melakukan sholat istikharah sebelum nazar, melihat calon pasangan, ataupun setelah nazar ya. Untuk apa? Menentukan pilihan mereka atau tidak jadi atau enggak dengan laki-laki yang datang melamar seperti itu. Nah, apa sih ciri-cirinya ketika kita melakukan sholat istikharah dan kemudian kita kok ini iya atau tidak? Itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ya, dia ini yang melakukan sholat istikharah ini merasakan apa? Ketenangan dan kedamaian serta kemantapan hati untuk memilih laki-laki yang datang ini. Ya, itu salah satu sign ya, sinyal gitu ya. Kalau ini memang jodoh kita seperti itu ya. Maka dia makanya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal ya untuk menerima lamaran ini dengan apa? Salat istikharah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah istikharah nih dia bimbang, ya ragu, ya. Kemudian hati itu kok nggak tenang gitu ya. Maka yang baik dia menolak lamaran tersebut ya dan tidak melanjutkan ke jenjang akad. Nah, ini sholat istikharah ini fungsinya di sini untuk menentukan jawaban ya bahasanya. Walaupun sudah lamaran. Jadi lamaran itu bukan apa ya namanya? Bukan penentu akad ya, seperti itu. Jadi lamaran tuh masih ada pilihan, ada choice, kita bisa milih yes or no gitu ya. Iya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah sholat istikharah itu jangan lupa kita berdoa ya. Doa apa? Doa istikharah ya. Sholat istikharah ini 2 rakaat ini dilakukan kapan saja ya, kecuali waktu larangan sholat. Nah, baca doanya apa ya? Yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr thumma tusammihi bi'aini khairan li fi ajili amri wa ajili au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au fi ajili amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan Engkau dengan ilmumu, memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang agung. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini, ya, kemudian kita menyebutkan urusannya, ya, lebih baik bagi diriku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia untukku, dan berkahilah untukku padanya, ya. eh, Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau pada urusanku di dunia dan di akhirat, maka palingkanlah diriku darinya. Takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu berada. Kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Ya, jadi ini diriwayatkan oleh Al Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dan dari Jabir bin Abdullah As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, jadi pihak laki-laki juga boleh melakukan hal ini. Jadi bukan cuma pihak perempuan, ya, pihak laki-laki juga melakukan hal ini karena penting ya. Apalagi kalau lagi proses seperti ini untuk terus menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan eh, biar Allah yang menentukan bahwa ini benar-benar jodoh kita atau enggak, seperti itu ya. Nah, eh, doa istikharah ini ummahati fillah bukan dikhususkan hanya untuk ketika kita mau proses pernikahan saja, ya. Doa istikharah ini, salat istikharah ini bisa dilakukan urusan kita apa saja urusan kita menggunakan doa dan salat ini, ya. Karena memang para sahabat itu mereka itu ketika punya urusan, ya, mereka akan melakukan salat istikharah. Mereka akan melakukan doa istikharah. Karena apa? Itu bentuk mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Jadi kita itu nggak menentukan, memutuskan apapun semua sendiri. Ya, semuanya kita pasrahin sama Allah. Apapun itu. Sampai ada sahabat yang setiap dia keluar rumah, dia doa dulu sama Allah. Gitu. Maksudnya apa, saking tawakalnya sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita cuma mikirnya kita sholat istikharah kalau misalnya mau nikah doang, ya, itu salah juga, ya, seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah orang lain? Nah, ini ya sering terjadi ya umat ya. Ada perempuan udah dikhitbah, dilamar orang, tiba-tiba ada yang lamar lagi. Nah, ini boleh nggak sih di Islam kayak gini? Nah, ini jawabannya apa? Dilarang melamar wanita yang sedang proses dilamar oleh laki-laki lain. Sampai apa? Lelaki tersebut membatalkan lamarannya atau wanita tersebut yang menolak lamarannya. Atau mendapatkan izin dari lelaki tersebut, ya. Dalilnya apa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dhana lahul khatib." Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sebagian kalian menjual apa yang sedang diproses oleh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang meminang wanita yang sedang diproses pinang oleh saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberinya izin, ya. Jadi ini dalilnya. Dalam Sahih Muslim, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu disebutkan dengan lafaz wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhar, dan janganlah seorang mukmin meminang apa yang sedang diproses pinang oleh saudaranya hingga dia membiarkan, ya, seperti itu. Kemudian dalam riwayat Abu Asy-Syaikh dalam kitab nikah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan dengan lafaz hatta yankiha au yada'ah, hingga peminang sebelumnya menikahi wanita tersebut atau meninggalkannya, ya. Jadi dengan dasar hadis ini, ya, para ulama sepakat, ya, apabila ada wanita, ya, yang telah dengan tegas menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka haram hukumnya wanita tersebut dilamar oleh laki-laki lain. Jadi laki-laki lain nggak boleh ngelamar wanita yang sudah dilamar, seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi, ya, jika ada laki-laki lain melamar wanita tersebut dan menikahinya, sesungguhnya dia sudah berdosa, ya. Jadi ini berdosa.
Meskipun akadnya sah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nikah sama orang lain, padahal dilamarnya sama si A, tapi nikahnya sama si B. Ya, ini berdosa ya, berdosa, tapi akadnya sah dan tidak batal. Seperti itu. Ini pendapat jumhur fuqaha dan syafi'iyah. Ya, seperti itu. Nah, para ulama juga sepakat nih, apabila pihak laki-laki membatalkan lamaran atau memberi izin pihak lain melamar wanita tersebut, maka baru diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Ya, dasarnya hadis yang tadi Anda bacakan seperti itu. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum cincin tunangan. Nah, ini biasa ya terjadi ya di urf, di adatnya masyarakat kita nih, ya. Boleh nggak sih pakai cincin tunangan? Ya. Nah, tidak diperbolehkan memakai cincin tunangan, ya, Ummahat ya. Baik dari emas ataupun perak, baik pihak laki-laki atau perempuan dengan alasan apa? Yang pertama, nggak ada dasarnya dalam syariat. Nggak ada dasarnya. Terus kemudian yang kedua, amalan ini ya, berasal dari adat Nasrani. Ya, jadi yang pertama kali menggunakan cincin tunangan segala macam ini adalah orang Nasrani. Muslimin dilarang tasyabbuh, ya, menyerupai kaum kufar, ya, adat dan syiar mereka. Jadi kita nggak boleh niru sama sekali apa yang mereka lakukan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apabila cincin itu emas, ya, maka lebih haram lagi ya. Jadi dipakai oleh siapa? Laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Disebutkan dalam hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khatamiz zahab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari cincin emas memakainya. Ya, jadi laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, ya, seperti itu, mahatifillah ya. Nah, kemudian ya, biasanya kalau udah pakai cincin tunangan itu, mahat ya, sering terjadi apa? Pergaulan bebas antara pihak laki-laki dan wanita tersebut karena sudah merasa bertunangan. Jadi pihak laki-laki keluarga ini dibiarin gitu, tidak ada pengingkaran karena merasa mereka berdua sudah bertunangan. Nah, ini yang diharamkan. Kemudian larangan-larangan selama proses khitbah, ya. Nah, ketika proses khitbah, ya, larangan yang tidak diperbolehkan, yang nggak boleh dilakukan, yang pertama adalah apa? Duduk berdua dengan pihak wanita. Maksudnya pihak laki-laki duduk berdua dengan pihak wanita, ya, seperti itu nggak boleh. Yang kedua, bincang-bincang langsung. Jadi pihak laki-laki sama perempuan itu langsung ngomong by phone, jadi via telepon atau media sosial. Ini nggak boleh, ya. Kecuali apa? Ada kondisi mendesak, benar-benar urgent, benar-benar butuh harus ngomong laki itu sama perempuan itu gitu, baru boleh. Tapi kalau enggak, jangan, ya, jangan dilakukan. Karena apa? Dikhawatirkan fitnah, ya, seperti itu. Jadi walaupun lamaran udah diterima segala macam, ahsannya itu menjaga tidak bicara dulu. Nah, yang lebih afdol apa? Komunikasi dengan wali pihak wanita. Jadi bukan langsung dengan wanitanya, ya, seperti itu. Jadi ketika pihak laki-laki itu mau tanya sesuatu, misalnya mahar kah atau apapun itu, maka bicaralah dengan wali perempuan tersebut, bukan langsung bicara ke perempuan tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang nggak boleh juga melihat auratnya, kecuali bagian yang diperbolehkan ketika proses nazar. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang nggak boleh juga apa? Berjabat tangan. Maksudnya laki perempuan nggak boleh berjabat tangan. Nah, ini yang nggak boleh dilakukan, dilarang dalam syariat. Karena wanita tersebut belum mahramnya dan belum menjadi seorang istri, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan ketika khitbah adalah apa? Batas waktu antara khitbah dan akad nikah. Nah, berapa lama sih batas waktu akad nikah dan khitbah ini? Nah, nggak ada batasnya,
ya, nggak ada batasnya. Karena apa? Nggak ada dalil yang menjelaskan tentang batas dari khitbah ke nikah, ya. Tapi semakin cepat semakin baik. Untuk apa? Menghindari fitnah. Fitnah apa? Fitnah mata, fitnah hati, ya. Namanya juga orang sudah lamaran segala macam, biasanya syahwat itu berbeda, ya. Makanya lebih baik itu disegerakan daripada ditunda-tunda. Seperti itu. Semua kembali kepada kesiapan kedua belah pihak, seperti itu, ya. Itu yang harus diperhatikan dalam proses khitbah, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan nazar, ya. Nazar ini maksudnya apa? Melihat calon pasangan. Ya, jadi yang laki-laki lihat yang perempuan lihat yang laki-laki. Nah, di sela proses khitbah ini, ummahati fillah, maka diperbolehkan, ya, bahkan bukan diperbolehkan, dianjurkan, ya, bagi pihak laki-laki untuk nazar pihak wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza khotaba ahadukumul mar'ah fa in astata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Ya, apabila salah seorang di antara kalian, ya, meminang seorang wanita, jika dia sanggup melihat dari wanita tersebut sesuatu yang mendorong dia menikahinya, maka lakukanlah. Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki, memberitakan bahwa dia hendak menikahi seorang wanita Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Anadzarta ilaiha? Apakah kamu sudah melihatnya?" Dia menjawab, belum. Beliau bersabda, "Fadhhab, fanzur ilaiha. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Pergi dan lihatlah wanita tersebut. Sebab pada mata orang Ansor ada sesuatu. Waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Syariat bahwa nazar, ya, melihat wanita yang ingin dinikahi ini sangat dianjurkan. Ya, ini madhab dari hampir semua fuqaha. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang penting seputar nazar, ya, seputar nazar. Apa yang penting seputar nazar? Nah, baik. Hal yang penting yang harus diperhatikan ketika nazar, itu yang pertama adalah hikmah nazar. Apa sih hikmah nazar? Hikmah diperbolehkannya nazar walaupun wanita tersebut bukan mahramnya. Apa, Pak? Nah, hikmahnya yang pertama adalah pihak laki-laki memastikan sendiri informasi-informasi yang selama ini dia terima dari kerabatnya atau kerabat pihak wanita. Ya, jadi itu hikmah pertama dari nazar. Kemudian yang kedua, dengan nazar akan menjadikan dia mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian yang ketiga, dengan nazar pula diharapkan pernikahan dan rumah tangga menjadi langgeng, penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, jadi seperti itu. Jadi disebutkan alasan nazar Rasulullah SAW bersabda, fa innahu ahra
an yu'dama bainakuma. Sebab nazar itu akan lebih layak menjadikan langgeng antara kalian berdua. Ya, jadi di antara sebab rumah tangga itu penuh problem, lalu berakhir dengan perceraian itu, biasanya karena informasi-informasi yang didapat itu nggak benar tentang wanita yang hendak dinikahi. Dan biasanya juga nggak ada proses nazar. Jadi sepertinya langsung aja gitu nikah ya. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya. Makanya hikmah nazar. Jadi penting banget ya proses nazar ini. Nah, waktu nazar ini menurut mazhab Syafi'iyah ya, dilakukan sebelum khitbah ya. Jadi agar jika dia tidak berkenan meminang perempuan ini, maka tidak melukai dan menyakitinya. Jadi nazar dulu baru khitbah ya. Jadi bukan khitbah dulu baru nazar ya. Nah, kalau madhab yang lain ini membolehkan nazar ini sebelum atau sesudah khitbah. Yang paling utama adalah laki-laki tersebut serius dan ingin menikahi wanita tersebut setelah ta'aruf seperti itu ya. Jadi itu waktu nazar yang benar. Kemudian hukum nazar ya. Nazar ini ya sebenarnya bukan persyaratan sah untuk menikah ya atau bukan perkara yang wajib. Ya, jika ada seorang laki-laki yang menikahi wanita tanpa nazar, ya karena merasa cukup dengan informasi yang dia terima atau dia ridho dengan kondisi calon istrinya, maka pernikahannya sah. Ya, nah nazar ini sunnah, ya sunnah dilakukan sebelum akad nikah seperti itu ya Umar ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ketentuan bolehnya nazar. Nih. Nazar ini diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Maksudnya kenapa kita boleh ngelakuin nazar? Yang pertama, ketika ada hajat, ya ada hajat untuk nazar. Ya, jika dipandang cukup dengan ta'aruf, ya nggak ada hajat untuk nazar, maka hukum asalnya adalah seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Jadi kembali ke hukum awal. Ya, jadi hukum asalnya kembali ke tadi seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Jadi kalau misalnya nggak ada hajat, ya maksudnya nggak mau nikah atau misalnya cukup dengan informasi yang sudah diberikan, ya maka kembali ke hukum asal bahwa laki-laki nggak boleh lihat wanita. Terus ketentuan yang kedua, ya berazam melamar atau menikahi wanita tersebut. Jadi udah berazam banget nih. Wah, kayaknya nih 70% nih saya pengen nikahin perempuan ini. Nah, kalau misalnya keyakinannya sudah seperti itu, maka boleh nazar. Tapi kalau misalnya masih 50-50, jadi kayak 50-50, kayaknya enggak, atau kayaknya aduh ragu-ragu segala macam, itu nggak boleh nazar. Tapi kalau misalnya lebih yakin ke iya, maka diperbolehkan nazar. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada azam untuk menikah, atau dia masih bimbang untuk menikah, maka haram nazar. Tapi kalau misalnya dia udah serius gitu ya, menggebu-gebu berazam, ya, apalagi misalnya udah yakin dengan informasi yang didapat tentang perempuan tersebut, tinggal nazar gitu ya, untuk 100% ya, insya Allah kayak gitu ya. Maka baru dilakukan nazar seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya apa? Tidak boleh berkholwat, ya berduaan saat nazar, ini nggak boleh. Ya harus ditemani dengan mahram karena kholwat hukumnya haram seperti itu ya. Kemudian ya kemungkinan besar lamarannya diterima oleh pihak wanita ya. Maka kalau yakin seperti ini dipastikan lamarannya diterima maka nazar. Tapi kalau misalnya dia yakin kok punya keyakinan lamarannya nih kayaknya mau ditolak. Nah, ini mending nggak usah nazar. Jadi nggak ada manfaatnya nazar itu. Seperti itu ya. Jadi yang dipertimbangkan itu seperti itu. Kemudian selanjutnya nggak boleh nazar wanita tersebut dengan syahwat, ya. Jadi nggak boleh. Jadi hanya sebatas ingin tahu, misalnya kayak pengen tahu, oh mukanya kayak gimana sih, misalnya gitu. Secukupnya aja. Oh ya udah tahu nunduk gitu. Ya jadi bukan yang
diliatin terus pakai syahwat, ini nggak boleh, ya haram ya. Jadi harus benar-benar cuman sekedar ingin tahu dan memastikan informasi. Misalnya perempuan ini begini, oh begini, pengen mastiin gitu, oh benar begitu, oh ya udah gitu misalnya ya. Nah, jika syahwat, misal kita ngelihat perempuan nih, yang laki-laki ya, kita nggak bicara yang perempuan ya, yang laki-laki ngelihat perempuan misalnya, terus kemudian muncul syahwat ketika nazar, maka wajib dihentikan, berhenti. Ya, seperti itu. Jadi pertemuan nazar itu nggak perlu lama-lama sebenarnya prosesnya ya. Yang penting hanya untuk memastikan informasi-informasi yang sudah didapat, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, wanita yang dinazar, ya ini perhatikan umat, wanita yang dinazar ini nggak boleh berhias, ya. Misalnya pakai baju, make up wajah yang bagus-bagus gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu bukan istrinya calon laki-laki ini, jadi belum jadi istrinya, jadi makanya nggak boleh dandan dulu, nggak boleh make up dulu, nggak boleh berhias dulu. Seperti itu. Oh iya. Juga dikhawatirkan pihak laki-laki akan tertipu dengan penampilan pihak wanita tersebut. Kalau misalnya dia berdandan, bersolek ketika proses nazar, makanya nggak boleh berdandan, ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga dia nazar tanpa sepengetahuan pihak wanita. Boleh nggak sih kayak gitu? Misalnya ada wanita nih incerannya laki-laki tersebut. Kemudian dia nazar tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Boleh atau enggak? Ya. Maka jawabannya ya nggak ada syarat sebenarnya ya nazar itu harus sepengetahuan pihak wanita. Jadi makanya diperbolehkan nazar tanpa sepengetahuan pihak wanita itu jika aman dari fitnah ya. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma setelah meriwayatkan hadis tentang syariat nazar, dia bercerita nih, aku melamar seorang gadis, aku pun bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, akhirnya aku menikah dengannya ya. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma berkata, aku melamar seorang wanita, aku pun bersembunyi untuk melihatnya. Akhirnya aku pun melihatnya, nazar di sebuah kebun kurma miliknya. Ya, ditanyakan kepada beliau, apakah engkau melakukan perbuatan ini sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi amri'in khitbatam ra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha." Apabila Allah telah melemparkan pada hati seseorang laki-laki azam untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat atau nazar wanita tersebut, seperti itu ya. Ini pendapat jumhur fuqaha ya. Jadi boleh nazar tanpa izin dan keridhaan pihak wanita ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dipastikan misalnya ya dikhawatirkan melihat aurat perempuan tersebut misalnya berlebihan, maka khawatirnya menjadi fitnah di kalangan muslimin, maka lebih baiknya harus sepengetahuan dan seizin pihak wanita, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa nazar tapi dalam kondisi perempuan tersebut tetap menutup auratnya, maka itu boleh. Kita nazar perempuan itu tanpa sepengetahuan perempuan tersebut, seperti itu ya. Ya, itu. Jadi Imam Malik rahimahullah berkata, aku memakruhkan tindakan seorang laki-laki melihat atau nazar wanita di saat dia lalai, khawatir pandangan lelaki tersebut tertuju pada aurat wanita tersebut ya. Makanya kalau amannya sih mending ngobrol ya, jadi kayak ngasih tahu kalau kita mau nazar segala macam. Tapi kalau misalkan bisa ya melihat tanpa harus melihat auratnya, maka boleh melakukan nazar tanpa pengetahuan wanita tersebut. Nah, kemudian ya hal-hal yang dilarang dalam proses nazar itu yang pertama ya berjabat tangan dengan wanita tersebut, otomatis ini nggak boleh ya. Kemudian yang kedua berbincang-bincang lama, nah ini nggak boleh ya. Baik langsung maupun via telepon ya. Adapun bicara seperlunya itu diperbolehkan. Jadi ketika proses nazar, misalkan ada informasi yang mau ditanyakan, cross check gitu,
Itu boleh ya. Jangan berlebihan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ini nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, menyentuh apalagi mencium tangan atau keningnya. Ya, ini nggak boleh ya. Sebab apa? Wanita itu bukan mahramnya dan belum menjadi istrinya ya, seperti itu. Walaupun adat istiadatnya misalnya nyuruhnya kayak gitu, tapi dalam Islam nggak boleh, haram ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang boleh dinazar? Nah, ini yang sering ya, yang sering ditanyakan ya. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dinazar adalah wajah dan telapak tangan. Ya. Karena apa? Wajah itu lambang kecantikan dan kedua telapak tangan adalah lambang kesuburan fisik. Ya. Kemudian ya, ada sebagian ulama juga yang membolehkan nazar pada bagian yang biasa terlihat dari wanita saat bersama mahramnya, seperti misalnya rambut, ya, leher, kedua telapak tangan, ini boleh ya. Ada yang sebagian ulama yang membolehkan seperti itu ya. Jadi apa namanya? Itu yang boleh dinazar. Selain itu tidak boleh ya, tidak boleh diperlihatkan kepada calon mempelai pria ini. Kemudian yang ke-8 kita bahas mengulang nazar. Ya. Boleh nggak sih mengulang nazar? Mengulang nazar lebih dari satu kali, ya. Ada dua hukum ya. Yang pertama, apabila nggak ada hajah, ya, dan keadaan sang wanita ini udah jelas dengan nazar pertama, informasi udah jelas, nggak boleh ngulang nazar, ya, karena hukum asal nazar wanita itu sebenarnya haram, nggak boleh, ya. Maka wanita tersebut bukan istrinya, bukan mahramnya, tidak boleh dinazar ulang kalau misalkan informasinya sudah lengkap, sudah jelas, ya. Namun yang kedua, apabila ada hajah atau keadaan wanita tersebut belum jelas saat nazar pertama, maka diperbolehkan nazar kedua, seperti itu ya. Kemudian kita bahas nazar via foto ya. Ini yang biasa terjadi ya di masyarakat kita nih. Nazar via foto ini ya tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Yang pertama, pihak laki-laki bisa menikmati atau bersenang-senang dengan melihat gambar atau foto sang wanita sebelum akad ya. Tidak sesuai dengan persyaratan bolehnya nazar yang telah dijelaskan ya. Jadi mudaratnya lebih besar ya, bisa diakses terus ya fotonya perempuan tersebut. Terus kemudian yang kedua, gambar atau foto itu sebenarnya tidak memberikan hakikat perempuan tersebut. Ya, bisa jadi ketika berfoto itu wanita tersebut berhias ya atau bersolek sebelum difoto. Ya, maka pengambilan foto itu tidak maksimal untuk menjadi nazar, proses nazar gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada sebagian laki-laki ya bisa jadi foto wanita itu dia perlihatkan kepada ayahnya, kepada familinya, atau kepada sahabatnya, maka mereka semua ini nggak boleh melihat wanita tersebut karena bukan pihak yang meminang, seperti itu ya. Itu alasan kenapa nazar itu lebih baik langsung ketemu daripada pakai foto ya, karena banyak mudaratnya, seperti itu ya, banyak mudaratnya ya. Kemudian kita bahas lagi seputar nazar ini terkait menunjuk wakil dalam nazar ya. Misalkan pihak laki-laki ini nggak memungkinkan untuk nazar karena satu dan lain hal, maka apa yang harus dilakukan? Yang dianjurkan adalah apa? Mengutus seorang wanita terpercaya dari familinya untuk melihat wanita yang hendak dia lamar dan dinikahi. Ya, kemudian menceritakan informasinya dengan jujur dan valid ya. Jadi yang diutus itu pihak wanita ya. Jadi bukan laki-laki lain untuk nazar calon pasangannya ya, seperti itu. Jadi yang
diutus itu siapa sih dia keluarganya yang terpercaya sebagai wakil dari laki-laki tersebut dan bisa menceritakan bagaimana kondisi wanita tersebut. Nah, itu yang dijadikan wakil, wali ya untuk melihat perempuan yang akan dinadhor seperti itu ya. Nah, jika kedua belah pihak ini sudah mantap, udah setuju ya melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka ketika di proses khitbah dan nazar ini mereka bisa bermusyawarah menentukan hari pernikahan dan resepsinya ya. Nah, dalam hal ini tidak ada batasan waktu ya seperti tadi Anda sampaikan ya, semua kembali kepada kesiapan kedua belah pihak ya seperti itu. Itu aja untuk materi hari ini. Alhamdulillah udah selesai. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas hari bahagia ya, hari pernikahan ya. Sekarang alhamdulillah untuk pembahasan menuju pelaminan sudah selesai. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, tafadholi, masykurah. Ya, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang Masya Allah luar biasa sekali. Untuk partisipan yang hadir, jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, boleh silahkan raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Tafadholna. Silahkan Ummahat, sesi tanya jawab sudah Ana buka. Tafadhol. Silahkan, adakah yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham atau memiliki pertanyaan lain yang berkaitan dengan materi hari ini, silahkan. Ya, silahkan Ummu Rizal, tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses nazar tersebut, ini pertanyaannya di posisi sebagai orang tua ya Ustazah ya. Sebagai orang tua. Ada seorang tua itu yang menyukai seorang laki-laki atau seorang anak muda itu dikarenakan kesolehannya. Dia baik, soleh, hafiz Quran, nah seperti itu. Sehingga ibu tersebut itu sangat merindukan dia untuk menjadi menantunya begitu. Setelah dipikir-pikir, setelah minta petunjuk sama Allah itu, kemudian dia mengatakan pada putrinya, ibu suka banget sama dia dan ibu berharap kau bisa menikah dengannya. Nah seperti itu. Bolehkah orang tua mengatakan begitu dan mungkin anak akan sedikit protes ya Ustazah ya seperti itu. Ya mungkin setengah memaksa begitu loh. Bagaimana statusnya seperti itu Ustazah? Bolehkah yang demikian? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Insyaallah jazakillah khairan atas pertanyaannya. Tayyib, kalau misalkan begitu kasusnya,
Afwan ya, qadarullah ada iklan. Baik, jadi kalau misalkan nih seorang tua ya, memang kan kewajiban orang tua itu kalau kita punya anak perempuan ya, terutama kita mencarikan jodoh yang solih untuk dirinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mendapati ya, maksudnya calon untuk anak kita ini, maka yang harus dilakukan apa? Melobi ya, melobi anak. Jadi kita sampaikan sebenarnya sama beliau. Jadi bukan gini, ibu suka sama laki-laki itu, bukan gitu bahasanya, tapi lebih ke gini. Kita sampaikan kenapa kita ngarahin dia ke dia gitu. Jadi kita nyampaikan ke dia bahwa laki-laki tersebut begini, 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 begini. Sedangkan dalam agama itu pernikahan tuh harus begini-begini. Jadi apa ya, edukasi sama anak itu. Modelnya gitu. Dan itu harus kayak gitu memang, bukan diperbolehkan atau tidak, sangat dibolehkan, malah dianjurkan. Karena memang gini, anak wanita kita itu tanggung jawab kita gitu loh untuk mencarikan jodoh yang terbaik. Siapapun, anak laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita punya pilihan untuk anak kita, maka boleh kita melobi anak kita itu sampai dia kayak paham apa yang kita maksud. Apalagi kalau misalkan anak kita ini masih awam, ya, belum paham tentang pernikahan, belum paham tentang apa ya, orang yang harus dipilih ketika untuk menikah itu seperti apa sih? Nah, yang paham kan orang tua nih. Kalau misalnya orang tua udah paham, udah ngaji, udah ngerti, kalau yang dibutuhkan itu agama dan akhlaknya sebagai pendamping anaknya dan sebagainya, maka orang tua boleh ngatur tentang hal itu gitu. Buat pengertian terus-menerus sama anak. Kalaupun misalnya, tapi bahasakan kita nggak maksa harus jadi sama itu, tapi kita ngasih pandangan kenapa kita milih dia seperti itu. Jadi biar anak itu berpikir gitu loh. Kalau misalnya pernikahan tuh dia pengen apa sih? Ya, bukan cuma untuk nyalurin syahwat aja. Pernikahan kan bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat kan seperti itu. Nah, itu yang harus disampaikan sama anak kita. Karena apalagi anak sekarang ya, sekarang tuh anak-anak tuh ngomongnya tuh kritis banget gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai ilmu, bicara sama mereka itu kita akan habis gitu. Kita akan tidak dihargai sama mereka. Makanya penting sekali kita berilmu dulu untuk menyampaikan hal ini sama anak. Seperti itu. Boleh, Ummu Rizal, tafadhali. Wallahu a'lam. Ya, Thayyib, semoga terjawab pertanyaannya ya, Ummu Rizal. Ana lanjut pertanyaan dari kolom chat. Masuk pertanyaan dari Ukhti Nisa, domisili di Bandung. Pertanyaannya, setelah nador sama-sama suka, tapi orang tua salah satu pihak ternyata tidak suka. Baiknya bagaimana, Ustazah? Mungkin bisa dirinci dulu kenapa kok nggak suka, ya mungkin itu harus disampaikan dulu sama yang jawab tidak suka ini, ya. Jadi nggak boleh kayak asal nggak suka gitu ya, harus ada apa ya namanya ya, pertimbangannya gitu ya. Kenapa kok langsung nggak suka? Nah, apa karena rupanya, atau karena hartanya, atau karena kedudukannya, atau karena statusnya, atau karena pendidikannya? Nah, ini harus jelas dulu. Kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk nggak suka, ya gimana ya? Ini harus dibicarakan dari pihak yang nggak suka itu tadi. Misalnya, ini kan laki perempuan sama-sama suka. Misalnya yang nggak suka dari pihak laki-lakinya, misalnya ibunya, misalnya. Ibunya berarti yang harus anak laki-laki ini yang harus bicara sama ibunya, gimana, kenapa, dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jadi pertimbangannya, ya, kita belajar sekarang ini semua, pertimbangannya adalah apa? Agama dan akhlaknya. Misalkan orang tua ini nggak suka karena lihat akhlaknya, adabnya perempuan tersebut kurang baik, misalnya seperti itu ya. Maka ini harus dijadikan pertimbangan sama laki-laki tersebut. Atau misalnya kebalikannya, misalnya lihatnya apa. Jadi makanya harus lurus dulu kenapa nggak sukanya itu kenapa. Jadi nggak boleh
kayak asal nggak suka aja, nggak suka gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga terjawab Ukhti Nisa. Selanjutnya, Ana lanjutkan pertanyaan dari kolom chat lagi. Ada pertanyaan dari Ukhti Rahmatia, domisili di Gorontalo. Pertanyaannya, Afwan Ustazah, bagaimana jika nadhor hanya ditemani oleh teman atau murabbi, tidak ditemani oleh wali perempuan? Silahkan Ustazah. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena teman atau murabbi, guru ya berarti ya. Guru kita ini bukan mahram kita, ya. Yang harus menemani kita itu mahram, ya. Kondisinya seperti itu. Karena apa? Kalau seperti ini prosesnya, maka proses sakral pernikahan itu akan ternodai gitu. Dengan apa? Dengan terlibatnya orang yang bukan mahram kita untuk menjadi wali ketika proses nadhar. Ini nggak boleh ya dalam Islam. Jadi nggak ada ceritanya murabbi atau teman itu bisa menjadi apa ya wakil dari wali kita, itu nggak boleh ya. Makanya di Islam itu udah diatur dengan jelas bahwa yang menjadi pendamping wanita ketika proses nadhar adalah walinya ya, atau saudara laki-lakinya, atau siapapun yang penting dari keluarganya, bukan dari teman atau guru, seperti itu. Itu yang benar secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, jazakillah khair. Semoga terjawab Ukhti Rahmatia. Ana lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ukhti Tina Faridah. Assalamualaikum Ustazah. Apakah boleh seorang laki-laki yang sudah pernah ditolak setelah beberapa tahun, kemudian mencoba lagi setelah dia memperbaiki kekurangannya, Ustazah? Jazakillah khairan, Ustazah. Silahkan, Ustazah. Sebentar. Oh ya, baik. Kalau misalnya setelah memperbaiki kekurangannya sudah, ya dilihat dia benar-benar memperbaiki atau tidak ya. Kalau misalkan dia benar-benar sudah memperbaiki dan pihak wanitanya sudah yakin dia sudah memperbaiki, ya nggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau misalkan dia memperbaiki hanya untuk lulus di tes nadhar dan khitbah, maka ini patut dipertanyakan ya. Jadi selektif itu penting ketika memilih jodoh untuk anak atau siapapun di sekitar kita. Kenapa? Karena itu berpengaruh dalam rumah tangga mereka nanti. Nggak bisa gegabah ya, harus benar-benar cross check. Kalau memang dia udah Masya Allah udah berubah segala macam dari apa kekurangan dia mereka sebelumnya, maka lah baksa lanjutkan. Tapi kalau misalkan itu hanya untuk syarat lulus menikahi, ini tidak baik ya, karena nanti akan berdampak ketika sudah berumah tangga. Karena ketika berumah tangga itu Umahat, pasti ya kita semua yang sudah berumah tangga nih tahu ya, keluar sifat asli seseorang tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya penting sekali kita tahu buruk dan baiknya seseorang tuh dari situ. Ya, nggak bisa cuman secara maksudnya sekilas doang gitu, nggak bisa ya kalau masalah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Semoga terjawab Ukhti Tina Faridah. Selanjutnya, Ana lanjut lagi pertanyaan dari kolom chat. Ada Ukhti Nita dari Tangerang. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, hukum memberikan mahar dengan bacaan Al-Quran, apakah boleh Ustazah? Yang kedua, hadis atau tuntunannya seperti apa Ustazah yang saat menikah itu si suami membacakan doa sambil memegang ubun-ubun istri barunya? Baiknya saat akad atau kapan? Jazakillah khairan Ustazah. Silahkan Ustazah. Baik. Kalau untuk mahar tadi bacaan Quran ya, sebenarnya bacaan Quran gini ya, mahar itu sesuatu yang memiliki manfaat bagi istri ya.
Jadi misalnya ya mengajarkan Quran, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, ya, mengajarkan sesuatu atau pokoknya intinya memiliki manfaat bagi istri, ya, itu diperbolehkan dalam Islam, ya, seperti itu. Jadi kalau cuman membacakan, ya, itu bukan manfaat buat istri, tapi yang memanfaat itu maksudnya apa? Mengajarkan Qur'annya dan surat-suratnya sebagai mahar, ya, seperti itu. Itu yang benar. Ya, jadi bukan cuman bacaan Quran aja, ya. Yang benar tuh seperti itu. Karena ketika dia membaca Quran, ya, yang manfaat dia yang dapat manfaat, bukan istrinya. Tapi kalau dia mengajarkan hafalan dia yang dia punya kepada istrinya, maka itu yang disebut dengan manfaat dari yang bisa dirasakan oleh istrinya sebagai mahar. Ya, karena mahar itu sesuatu yang bermanfaat untuk istri, ya, bukan untuk suaminya, ya, seperti itu. Ya, jadi maksudnya di sini yang benar adalah apa? Mengajarkan hafalan Quran yang dimiliki. Misalkan seorang suami ini hafalannya 30 juz, misalnya, ya. Kemudian calon istrinya ini nggak punya hafalan. Nah, dia jadikan hafalan dia itu sebagai mahar. Maksudnya apa? Dia wajib, ya, bertanggung jawab istri ini harus sampai 30 juz untuk maharnya dia. Seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, dijelaskan di sini, ya, hukum menjadikan hafalan Quran sebagai mahar pun, ya, berbeda pendapat para fuqaha ini, ya. Yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah serta pendapat dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjadikan hafalan Quran sebagai mahar untuk wanita. Karena farjinya ini nggak bisa dihalalkan kecuali dengan benda yang berupa harta. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya, ini dalilnya yang dipakai hafalan Quran itu nggak boleh menjadi mahar. Dan karena hafalan Quran itu nggak boleh digunakan pemiliknya kecuali untuk apa? Bertakarub kepada Allah. Ya, seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Nah, kalau pendapat ulama Syafi'iyah, ya, dan pendapat sebagian Malikiyah, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad membolehkan menjadikan hafalan Quran itu sebagai mahar untuk wanita. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahkan seorang sahabat dengan seorang sahabiat dengan mahar ilmu Al-Quran yang ada pada diri sahabat tersebut. Ya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku nikahkan engkau dengan dia dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Quran. Ya. Jadi kemudian ulama membolehkan hal ini. Ya. Nah, mereka bersepakat bahwa apa? Harus menyebutkan secara spesifik ayat apa yang dihafalkan. Ya, seperti itu. Jadi surat dan ayatnya ini kan berbeda-beda. Nah, mereka harus nyebutin secara spesifik, misalnya pakai hafalan tuh dari surah ini sampai surah ini misalnya, atau surah ini yang mau dijadikan mahar. Seperti itu. Dan mereka juga sepakat apa? Mewajibkan sang suami untuk mengajarkan sang istri hafalan ayat dan surat yang sudah disepakati tersebut. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu hukumnya yang rojih, ya, boleh menjadikan pengajaran Quran sebagai mahar, ya, seperti itu. Nah, tapi yang lebih utama tetap apa? Harta, walaupun sedikit. Ya, jadi tetap lebih baik berupa harta, ya, seperti itu. Walaupun misalnya laki-laki tersebut punya mahar hartanya cuma dikit doang, itu lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Membacakan doa sambil memegang ubun-ubun, ya. Nah, ini dilakukan pada saat apa? Sesudah akad. Ya, sesudah akad, bukan sebelum akad, ya.
ya, hadis dan tuntunannya ya. Jadi kalau misalkan ini nanti akan dibahas sebenarnya ya, karena buku ini masih berjalan ya pembahasannya, kita akan bahas nanti lebih detail. Tapi Ana jawab sekilas ya, biar nanti ini datang lagi nih kajian ya, Nita ini, Alfianita. Jadi apa namanya? Ada tuntunannya ya, memang seperti itu ya. Suami itu membacakan doa, memegang ubun-ubun istri barunya. Ya, ini kapan? Sesudah akad. Bukan saat akad ya. Ya saat akad ya akad ya. Sesudah akad ya, ada proses seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, Ustazah. Ada tambahan mungkin dari Ustazah sebagai penutup? Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Materi hari ini sudah selesai. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjalankan prosesnya ya. Bagi yang sudah menikah, jadikan ini sebagai tambahan ilmu dan amal ya. Kita juga punya anak ya. Bagaimana caranya nanti kita menuntun anak kita untuk berproses ya menuju pelaminan ini dengan sesuai syariat ya. Kalau misalnya kita sebelumnya sudah awam, jangan sampai terulang lagi ya ke anak cucu kita mereka melakukan keawaman yang sama ya, jangan sampai seperti itu. Makanya ilmu tentang ya parenting fikih seperti ini nih, fikih pernikahan ini selalu dibutuhkan ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya. Bukan hanya sebagai wawasan tapi bisa diamalkan untuk orang-orang sekitar kita seperti itu ya. Ana berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua diteguhkan hatinya dan diistiqomahkan untuk apa? Untuk terus beramal solih, kemudian menuntut ilmu, ya. Karena memang terlihat sekali ya semangat menuntut ilmu itu naik turun, ya Ummahat ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dan tidak mau menuntut ilmu karena alasan kesibukan kita, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan segala urusan antunna ya dimanapun antunna berada, dan Allah berikan antunna semuanya keberkahan dan rahmat yang luas insyaallah. Amin ya mujibas sailin. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas waktu dan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah membalas amal solih anti, semoga Allah menjadikan ilmu yang anti sampaikan sebagai amal jariah untuk anti, Ustazah. Dan semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini bisa menerima dan juga menyerap serta mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah pagi hari ini. Semoga kita bisa memanfaatkannya, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah menikah bisa menambah ilmu pengetahuan. Bagi yang belum menikah, semoga Allah mudahkan dan Allah datangkan calon pasangan yang solih agama dan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, mohon maaf atas segala kekurangan yang datang dari Ana sebagai moderator pagi hari ini. Ana ucapkan jazakunallah khairan kepada ummahat yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu kita. Jazakillah khairan kepada Ustazah Halidah yang sudah membagi materinya terhadap kita semua. Ana tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.